Jadi punya bekal, kalau zaman dulu punya bekal, punya kendaraan, kemudian dirinya takwa. Niatnya karena itu yang dikatakan bekal. Jadi nggak nekat, bonek. Nah ini terutama jadi pengemisnya itu nggak boleh. Kalau dalam hadis lain ada yang menjelaskan ketika haji itu boleh kita berjualan, tapi tidak mengemis. Orang jualan kan otomatis kan bawa barang, tapi beda dengan orang mengemis, minta-minta. Itu nggak boleh. Akhirnya Fa'al dalam menurunkan siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau kalian berzadi, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tiga hal itu, kedua adalah kendaraan, samu, dan niat dirinya takwa. Kalau sekarang kendaraan insya Allah sudah disediakan oleh pemerintah. Kalau zaman dulu kan nggak punya otak ya nggak bisa berangkat haji karena jauh-jauh. Jarang yang kuat kan jauh. Dan berangkat kota pun berbulan-bulan lama. Kalau dulu Indonesia ini ya naik kapal laut, gitu ya. Naik kapal laut. Kalau sekarang ya maksudnya di sini sudah disediakan kendaraannya, tinggal mencari sangnya dan mempersiapkan dirinya. Mempersiapkan dia adalah mempersiapkan niatnya untuk beribadah. Jadi jangan sampai salah niat. Di tanah haram ini Pak, jangan sampai kita salah niat. Kita mengucapkan yang jelek aja terlaksana. Maka hati-hati ketika kita berucap. Maka benar niatnya supaya diniati untuk ibadah. Ya. Bahkan Pak Hamzah ini ya, Hamzah orang itu kurang set. Jadi ketika orang iman, orang jamaah itu berangkat ibadah, niatnya jangan sampai salah. Di situ niatnya selfie-selfian, itu masuk nantinya nggak karena Allah. Pamer, selfie, terus kemudian di-share, itu termasuk menjaga niat. Kalau mau selfie setelah selesai acara, setelah selesai tanggal 10, 11, 12, 13 itu boleh. Tapi ya nggak terlalu nyolok gitu. Hanya benar-benar niatnya benar-benar niat untuk refreshing. Sekarang ini di Indonesia umroh itu bukan untuk ibadah, tapi untuk religi. Kalau orang Papua gitu. Jadi ibadah di Mekah itu mungkin hanya beberapa hari, dari berapa hari, 12 hari ya disini. Yang lain itu jalan-jalan ke Turki, ya kan itu. Jadi di Mekahnya itu malah cuma sehari, di Madinah juga sehari. Terus lainnya kemana Bu? Di jalan-jalan, di Turki, ke mana-mana. Padahal di sana itu yang lebih afdal, lebih pol ibadah itu di tanah haram ini, dan lebih polnya ada di Baitullah. Maka ketika di Baitullah atau di Madinah, polnya apalagi sampai nggak tahu mana Raudhah gitu ya. Tempat mustajabnya doa di Raudhah. Kalau nggak ada anak-anak yang tahu ya, bisa dihapusi. Mana Belanda? Kalau orang jamaah insya Allah sudah terkendali. Kita tahu posisi itu. Dan ini adalah sekarang. Bab fardi mawaqit haji wal umrah. Bab wajibnya mawaqit itu beberapa tempat. Tempatnya haji wal umrah dan tempatnya umrah. Tempat itu batas orang haji untuk niat jadi tempat itu. Kalau orang selain Mekah kan tempatnya harus di luar. Kalau orang Mekah yang nanti beda. Hadasana
mustajabun hadatsana Muhammad an Amr bin Dinarin an Qamus an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Qala berkata waqatan membuat waktu atau membuat batasan. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah bagi penduduk Madinah Dzul Hulaifah. Jadi mikotnya orang Madinah adalah Dzul Hulaifah. Alhamdulillah. Wali ahli Syam dan penduduk Syam Ju'fah. Mikot ke Mekah ini dari Mikot itu ya jalannya nggak terlalu jauh. Kalau Ju'fah ini wilayahnya mana sekali? Insya Allah sudah ada pramugari yang akan di situ akan menunjukkan. Kalau Ju'fah ini kurang lebih untuk ke Mekah itu kurang lebih 3 jam. Wali ahli Najd dan penduduk Najd Kornal Manazil. Mikotnya adalah Kornal Manazil. Wali ahli Yaman dan penduduk Yaman Yalamlam. Masuk penduduk Indonesia. Masuk Indonesia yang melewati Yalamlam. Nah, kalau sekarang Bapak Imam sudah berikan kemudahan-kemudahan dalam rangkaian ibadah haji. Sekarang ini, kalau nanti jamaah ini mungkin nggak bisa untuk berhenti di situ, maka diperbolehkan mandi junubnya sebelum naik pesawat. Jadi naik pesawat itu sudah dalam keadaan mandi junub dan boleh mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk memakai pakaian ya. Sekarang tidak apa. Namanya perjalanan haji naik pesawat kurang lebih 15 jam atau 20 jam. Berapa banyak? Mekah sini itu 24 jam atau 12 jam ke Jeddah. Ya, gitu. Kan nggak bisa untuk parkir ke Indomaret dulu ya. Aku turun mau kapal dulu nggak mungkin. Dan posisi sekian jam itu pasti sampai. Maka Bapak Imam mempersilahkan. Kemudian sudah mandi junub, pakai ihram, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Kalau bisa. Ini hanya ibadah haji atau ibadah umroh. Adapun wilayah Indonesia, mungkin Indonesia bagian mana kan mungkin pesawatnya nggak sama dengan Indonesia yang ada di daerah Jabodetabek. Lewat-lewatnya itu mungkin akan ada perbedaan mungkin. Kalau nggak lewat dalam lah. Maka ketika melewati jalan ini biasanya insya Allah dari kru pesawat dan pramugari itu akan mengatakan bahwa mikotnya orang Indonesia adalah di atas pesawat, di bawahnya adalah jalan. Dia mau haji monggo. Hanya persiapannya seperti itu. Pengguna maka itu semua mikot labunan bagi mereka penduduk masing-masing. Maka itu sudah ada data, sudah ada batasannya untuk penduduk yang masing-masing. Bagaimana dan bagi orang apa yang datang dia, alaihina atas mereka.
min ghairi ahlihinna, selain penduduk Mekah. 5 dari orang karena yang ada yurid yang menghendaki sepaman al-hajjah pada haji wal umroh dan umrah. Maksudnya menyesuaikan dengan kawasannya masing-masing. Mikotnya Kaliyaman, mikotnya mana di Madinah, Dzulhulaifah, Syam itu di Jufa, menyesuaikan kawasannya masing-masing. Paman barang siapa karena yang ada gunamu di dalam mikot, yaufamu haluhu, maka tempat ihramnya man min ahli, dari ahlinya mikot. Makanya kan seperti itu juga, karena sehingga ahli Mekah, penduduk Mekah itu yuhiluna ihram mereka minta dari atau memakai baju ihram mikotnya di dalam Mekah. Kalau orang Mekah langsung dari Mekah, nggak usah keluar dari Mekah. Atau Mekah kalau nggak usah, kalau Mekah langsung dari dulu dilarang dari hotel. Kalau sekarang diberikan kemudahan. Kalau sudah terlambat diberi pengurangan, udara kemudian ada pengurangan. Jadi sekarang ini banyak hal yang mungkin beda dengan yang itu. Karena jadinya mungkin masing-masing. Intinya di sini ya, mikot ini sudah dijelaskan dari bagian-bagian kawasan, golongan-golongan atau penduduk sudah ada batasannya masing-masing. Kayak orang desa ini sudah gampang, tinggal menjalankan manasikinya, nanti akan diarahkan yang terbaik. Kalau sudah haji sudah 10 kan kadang sampai ngantuk, makanya juga itu diberikan pengurangan. Seharusnya kan pakai bagian ihram mandi itu kan di mikot itu seharusnya. Namun apa bisa kan nggak bisa. Makanya diberi pengurangan mandi junubnya sebelum naik pesawat terbang. Kemudian nanti sekalian persiapan pakai baju ihram. Kemudian ketika dia lelah, kemudian bisa mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrah. Jadi niatnya sudah ada di pesawat terbang. Yang tinggal prakteknya yang sudah punya sana yang bersilakan. Ya, mudah-mudahan sama jemaah diberikan sekian banyak. Amin. Mengenal dan bisa berangkat haji dan umrah berkali-kali. Kemudian ada yang maaf yang misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.